Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, sore ini kita akan sama-sama mengkaji surat Al-Ghasyiyah. Setelah kemarin kita menyelesaikan surat Al-A'la, tapi sebenarnya masih ada sedikit atau satu ayat yang belum kita bahas, yaitu ayat yang terakhir. Jadi sebelum saya masuk ke surat Al-Ghasyiyah, supaya yang mengikuti dari kemarin menyambung atau bersambung, maka kita ada baiknya sedikit mengulas mengenai ayat yang terakhir itu. Ayat terakhir dari surat Al-A'la adalah Inna hadza lafis suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu fenomena keadaan yang terjadi pada umat Muhammad, salah satunya adalah bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa, akan tetapi kalian itu mendahulukan kehidupan dunia padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala di ayat ini itu menggambarkan fenomena yang ada pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna hadza lafis suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Itu artinya bahwa fenomena yang merupakan karakter manusia itu bersifat konstan. Dia itu tidak berubah-ubah. Ini adalah salah satu dari yang kita sebut sebagai hukum alam, dan sebenarnya lebih tepatnya lagi kita menyebutnya sebagai fitrah. Ya, fitrah. Fitrah itu karakter bawaan yang tidak akan berubah, di mana Allah Subhanahu wa taala menitipkan fitrah ini kepada jenis manusia. Minta tolong, ini mau habis setrumnya, dicolokkan. Manusia kapanpun dia hidup di potongan waktu kapanpun itu tidak akan berubah. Umat siapapun tidak akan berubah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sifat atau watak manusia yang demikian itu, sudah disebut juga di suhuf-suhuf yang pertama. Sudah disebut juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab suci yang turun sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kamu menyampaikan ayat-ayat Allah yang semacam ini, tidak perlu ada keraguan sedikit pun, karena engkau ketika menyampaikan yang ada di dalam kitab ini itu tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Maka di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan ketika orang-orang itu merasa keheranan, yang ini mungkin salah satunya disebabkan oleh lamanya kevakuman umat manusia dari kenabian, maka bisa jadi sebagian orang itu lupa, atau di sebagian potongan bumi ini tidak sampai kepada mereka informasi wahyu yang terdekat zamannya. Salah satunya mungkin ini
yang terjadi pada masyarakat atau bangsa Arab pada saat itu, sehingga mereka itu dijuluki sebagai kaumun ummiyun. Ya, makna yang paling populer kaumun ummiyun itu adalah kaumun la yaqra wala yaktub. Jadi tidak membaca dan tidak menulis. Maksudnya di situ tidak membaca dan tidak menulis, tidak mengenal kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum mereka. Maka ketika keheranan itu muncul dari masyarakat Arab ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir dengan wahyu yang dibawa, itu tidak boleh berkecil hati dan kemudian tidak ada keraguan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Qul, katakan wahai Muhammad, qul ma kuntu bid'am minar rusuli walam qul ma kuntu bid'am minar rusuli. Katakan wahai Muhammad, saya itu bukan membuat bid'ah, membuat sesuatu yang baru. Saya itu hanya melanjutkan risalah dari nabi-nabi yang terdahulu. Nah, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Setelah menjabarkan karakter manusia yang lebih senang pada kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Dan ini kalau diungkapkan di zaman kapanpun itu pasti akan mendapatkan banyak sanggahan dan bantahan. Karena orang yang memahami hakikat kehidupan itu jumlahnya tidak lebih banyak daripada orang yang menjalani kehidupan ini dengan senda gurau, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna hadza lafis suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Ya, sekali lagi oleh karena itu wahai Muhammad, apa yang engkau bawa ini bukan sesuatu yang baru. Jadi di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, saya itu kalau dibandingkan atau disejajarkan atau dikumpulkan dengan para nabi, itu saya itu hanya satu batu bata yang melengkapi. Jadi nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu membentuk satu bangunan dan kemudian orang-orang memujinya, alangkah indahnya bangunan ini. Tetapi sayang, masih kurang satu batu bata. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akulah batu bata itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hadirnya adalah sebagai penyempurna dari misi kenabian yang sebelumnya. Itu akhir dari surat Al-A'la. Berikutnya kita masuk ke surat Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Ghasyiyah. Qad taqaddama 'an Nu'man bin Bashir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bisabbih ismi rabbikal a'la wal ghasyiyah fi salatil 'id wa yaumil jumu'ati. Ini di hadis yang terdahulu ketika kita membahas di awal surat Al-A'la sudah disampaikan juga hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca surat Sabbih isma rabbikal a'la dan surat Al-Ghasyiyah di dalam salat Id dan di dalam salat Jumat. Dan Al-Imam Malik dari Damrah Ibn Sa'id dari Ubaidillah ibn Abdullah bahwasanya Ad-Dhahhak ibn Qais sa'ala Nu'man ibn Bashir bima kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra' fil jumu'ati ma'a suratil jumu'ah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika hari Jumat itu di samping membaca surat Jumu'ah itu juga membaca surat ini. Maka Ad-Dhahhak ibn Qais pernah bertanya kepada Nu'man bin Bashir, dulu Rasulullah SAW ketika hari Jumat selain membaca surat Jumu'ah itu membaca apa? Qala. Maka Nu'man ibn Bashir menjawab, hal ataka haditsul ghasyiyah. Beliau itu membaca surat hal ataka haditsul ghasyiyah. Wa rawahu Abu Dawud an Al-Qa'nabi
wan Nasa'i an Qutaibah kilahuma an Malik bihi wa rawahu Muslim wa Ibnu Majah min hadits Sufyan bin Uyainah an Damrah ibn Sa'id bihi. Kemudian ayat yang pertama dari surat ini, atau sebelum kita masuk ke ayat yang pertama, mungkin kita perlu mengenal dulu seputar penamaan Al-Ghasyiyah itu. Al-Ghasyiyah itu apa maknanya? Al-Ghasyiyah itu adalah salah satu dari nama kiamah, ya, atau salah satu nama dari hari kiamat. Hari kiamat itu kan memiliki banyak nama. Ada satu kaidah, ya, ada satu kaidah di dalam kebahasaan itu, semakin sesuatu itu memiliki banyak nama, maka itu semakin menunjukkan kepentingan dan keagungannya. Jadi sesuatu yang remeh itu akan memiliki makna yang satu, memiliki nama satu saja. Jadi tidak ada nama-namanya, jadi tidak ada julukan-julukannya. Itu barangkali mirip juga orang itu kalau profesinya hanya satu, keahliannya hanya satu, ya dikenal sama orang ya dengan satu sifat saja. Misalnya apa? Tukang insinyur, kerjanya insinyur tok. Tapi ada orang-orang yang kalau di militer misalnya, di baju seragamnya itu brevetnya sampai numpuk-numpuk, meskipun itu sebenarnya tidak boleh kalau aturannya. Tumpuk itu 3 saja, itu kalau banyak-banyak itu nanti iya. Tapi kadang-kadang orang pengen ini. Tetapi secara sosiologis kita itu ketika mengenal seseorang dengan banyak kelebihan, banyak keistimewaan, maka dia akan disebut dan dikenal orang dengan banyak julukan, banyak nama. Siapa? Oh, si fulan yang itu ya. Ya itu juga. Oh ya itu juga, ya itu juga, ya itu juga, ya itu juga, itu juga. Artinya itu orang yang menonjol di kalangan kaumnya. Nah, dari situ juga, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama itu juga menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita itu kan paling disifati mungkin 5 saja sudah habis. Siapa misalnya? Si fulan yang ceking, si fulan yang banyak makan, si fulan yang nyinyiran, si fulan yang dablek. Habis sudah, nggak ada lagi. Coba suruh nyebut sampai 50 habis ya, nggak ada. Kecuali membuat gitu. Nah, Yaumul Qiyamah itu juga banyak sekali namanya, salah satunya Al-Ghasyiyah. Dan nama-nama itu kembali kepada hakikat atau sifatnya. Jadi kiamah itu hakikatnya seperti apa, atau sifat menonjolnya seperti apa. Nah, sifat menonjolnya banyak, maka namanya juga banyak. Salah satunya Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah min asma'i yaumil qiyamah. Qalahu Ibnu Abbas wa Qatadah wa Ibnu Zaid. Nah, ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas, wa Qatadah, dan Ibnu Zaid. Terus mengapa hari kiamat itu dinamakan dengan Al-Ghasyiyah? Ya, dinamakan dengan Al-Ghasyiyah. Itu asal katanya itu terdiri dari 3 huruf, ghain, shin, dan ya. Ghasyiyah yaghsha. Li'annaha taghshan nasa wa ta'ummuhum. Karena peristiwa kiamat itu menenggelamkan manusia, wa ta'ummuhum, dan tidak ada satupun yang tercecer ketika hari kiamat itu. Tidak ada satupun yang terlewat, apapun, bukan hanya manusia, bahkan semua yang ada di muka bumi itu terkena imbasnya, terkena efeknya. Maka tuh pas kalau seandainya Yaumul Qiyamah itu dinamai Al-Ghasyiyah. Nah, ini berbeda mungkin dengan wabah atau bencana alam atau apapun, meskipun seberapa besarnya itu pasti ada potongan bumi yang selamat. Seberapapun gedenya wabah itu ada orang-orang yang selamat. Tidak pernah menghabiskan jenis manusia misalnya, atau tidak pernah menghabiskan jenis
makhluk yang ada di muka bumi. Misalnya sebut saja banjir bandang yang terjadi ketika zamannya Nabi Nuh, tidak habis, masih ada, meskipun sampai ke atas gunung, gede banget, gunung aja sampai tenggelam, tapi tidak habis, masih ada yang tersisa. Jadi segede apapun musibah, segede apapun bencana itu tidak pas kalau diberi nama Al-Ghasyiyah. Berbeda dengan haulu yaumil qiyamah, hiruk pikuk dan bencana yang terjadi pada hari kiamat. Waqad qala Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi, haddatsana Ali ibn Muhammad At-Tanafisi, dan seterusnya. An Abi Ishaq an Amr ibn Maimun qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin taqra'u hal ataka hadithul ghashiyah faqama yastami'u wa yaqulu na'am qad ja'ani. Amr ibn Maimun menceritakan satu kisah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan. Ternyata di tengah perjalanan beliau itu, ketika berjalan, mendengar seorang perempuan sedang membaca Quran. Yang dibaca adalah hal ataka haditsul ghasyiyah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti saat itu, kemudian beliau mendengarkan apa yang dibaca oleh perempuan tadi. Selanjutnya, sebagaimana yang kemarin sudah saya sampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan contoh kepada kita semua dan kemudian diikuti oleh para sahabatnya, bahwa bacaan Quran ketika masuk ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bacaan yang respon, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok yang responsif terhadap isi dari Al-Quran. Maka ketika mendengar seorang wanita, seorang perempuan membaca, kemudian mendengar apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau lantas mengatakan na'am qad ja'ani. Na'am qad ja'ani. Ini kan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita membaca atau kita mendengar, ya lewat-lewat saja. Nah, lewat-lewat saja. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Ini pertanyaan dari Allah untuk siapa? Untuk kita semuanya. Sudah nyampe belum kisah-kisah mengenai kiamat kepada kalian? Sudah berkali-kali di TV, kalau sekarang di YouTube, di masjid, di majelis taklim, sudah sering disampaikan, tapi tidak ada respon apapun dari kita. Ketika mendengar secara saat itu tidak ada respon, oh iya saya pernah mendengar, oh iya, terus apa setelah itu? Nah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita semuanya. Jadi bacaan itu yang bacaan dialogis, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, ya dijawablah. Masa ada orang tanya, siapa namamu, gelendeng aja. Allah tanya loh, hal ataka haditsul ghasyiyah, gelendeng aja dia. Tidak ada di dalam batin sekalipun itu jawaban. Nah, itu yang error siapa kalau ya? Ya, memang ada kendala kemarin itu, ada kendala mungkin kalau orang yang ajam, kendala bahasa. Makanya ya bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu ya yang dasar itu ya paling tidak itu harus ditahu. Sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan ini langsung masuk itu loh. Sehingga kemudian ada reaksi yang sifatnya itu aksi. Karena kemarin kaidahnya itu betapapun indahnya satu aturan, bagusnya satu aturan, kalau tidak transformasi menjadi sebuah aksi, itu ya tidak lebih dari hiasan dinding, tidak membawa perubahan apa-apa. Wa qauluhu ta'ala, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah pada hari itu khashi'ah, ai dzalilah. Pada hari itu tidak ada kesombongan sedikit pun. Pada hari itu semua pangkat, semua jabatan, semua harta, semua kekayaan, semua kelebihan yang ada pada orang itu tidak ada gunanya, dan semuanya merasa hina, semuanya merasa lemah, semuanya merasa tertunduk. Qala Qatadah wa Ibnu Abbas, takhsha wa la yanfa'uha amaluha.
Maka pada saat itu bahkan orang yang di dunianya itu punya amal yang banyak, itu merasa bahwa amalnya itu tidak punya arti apa-apa di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengecualian. Bahkan sampai nabi-nabi sekalipun, apalagi orang cekeder macam kita ini, sudah amalnya sedikit, dosanya banyak. Nah, takhsya, pada merasa ketakutan, ya, wala yanfa'uha amaluha, dan amalnya itu tidak berguna baginya. Jadi merasa, aduh saya ini siapa gitu. Nah, ketika yang di dunia itu kalau ada yang protes terus kemudian bilang, emang siapa kamu? Emang siapa lu? Nah, itu sudah nggak berlaku lagi itu. Emang siapa dia? Nggak berlaku lagi itu. Karena apa? Nanti yang berbicara bukan mulut nanti, dan semuanya akan ditampakkan. Ya. Wa qauluhu ta'ala amilatun nasibah, ay qad amilat amalan katsiran wa nusibat fihi wa suliyat yaumal qiyamah naran hamiyah. Qala al-Hafidz Abu Bakar Al-Barqani haddatsana Ibrahim ibn Muhammad Al-Muzakki haddatsana Muhammad, dan seterusnya. Haddatsana Ja'far qala sami'tu Abu Imran al-Juni yaqul marra Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bidairi rahibin qala fanadahu ya rahib fa ashrafa qala faja'al Umar yanzur ilaihi wa yabki faqila lahu ya amiral mu'minin ma yubkika min hadha qala dzakartu qala Allah azza wa jalla fi kitabihi amilatun nasibah tasla naran hamiyah fadzaka alladhi abkani. Pada satu ketika, jadi amilatun nasibah, jadi wajah-wajah tadi itu yang merasa sudah melakukan sesuatu di dunianya, nasibah, tetapi di hadapannya itu diperlihatkan api, diperlihatkan siksaan, diperlihatkan neraka. Maka ketika dia sudah merasa berbuat sesuatu, sudah beramal di dunia, kemudian di hadapannya itu ada api, ada neraka yang luar biasa panasnya, luar biasa mengerikannya, maka amal itu dianggapnya tidak berarti apa-apa dengan besarnya siksaan yang ada di hari kiamat itu. Nah, ay qad amilat amalan katsiran wa nusibat fihi wa suliyat yaumal qiyamah naran hamiyatan. Qala al-Hafidz Abu Bakar. Nah, kemudian ketika menjelaskan ayat ini, amilatun nasibah itu wajah-wajah yang sudah merasa beramal tetapi dia menjadi tertunduk, merasa kecil, merasa akan mendapat celaka dan seterusnya di hadapan pengadilan Allah itu. Ini ada kisah dari Umar ibn Khattab, ya. Marra Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar ibn Khattab pernah satu ketika berjalan melewati rumah seorang rohib. Rohib itu bisa bermakna ahli ibadah atau tokoh agama, atau orang mungkin menyebutnya kalau sekarang mungkin pendeta atau mungkin ulama atau apa. Qala fanadahu ya rahib, maka kemudian Umar bin Khattab itu memanggil, wahai rahib. Fa ashrafa, maka kemudian rahib tadi itu melongokkan kepalanya atau menoleh, ya, dia di dalam rumahnya mungkin bertingkat. Qala faja'ala Umar yanzur ilaihi wa yabki, maka kemudian Umar bin Khattab melihat, memandangi rahib tadi itu, dan kemudian
beliau Umar bin Khattab menangis. Faqila lahu, maka kemudian ditanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ma yubkika min hadza, apa yang membuat engkau menangis dari peristiwa ini? Engkau berjalan melewati rumah seorang rahib dan kemudian engkau memanggilnya dan kemudian si rahib itu melongokkan kepalanya dan kemudian engkau menangis. Maka Umar bin Khattab menjawab, qala dzakartu qala Allah azza wa jalla fi kitabih amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Saya ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, amilatun nasibah, wujuh atau wajah-wajah yang merasa di dunianya telah melakukan banyak kebaikan, tetapi di hadapannya ditampakkan siksaan api neraka. Tasla naron hamiyah, dan dia akan memasuki api neraka yang panas, yang melumatkan, yang menghanguskan. Fadzakal ladzi abkani, itulah yang membuatku menangis. Jadi sebenarnya kalau kita membaca ayat-ayat yang seperti ini, kita hanya bisa mengatakan bahwa yang bisa menyelamatkan kita itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan amal perbuatan kita. Bukan amal perbuatan kita di dunia, apalagi kalau kita kemudian merasa aman dengan telah melakukan perbuatan itu. Karena perbuatan itu ya bisa saja wujudnya di dunia ini kelihatannya banyak dan baik, tapi tidak semua perbuatan yang kelihatannya banyak dan baik itu kemudian menjadi bisa diterima. Loh, yang baik saja bisa jadi bernilai buruk, apalagi yang buruk. Anggap misalnya orang sedekah. Apa kemudian orang sedekah mesti kemudian nanti akan masuk surga dengan sedekahnya itu? Ya belum tentu. Orang yang sudah kadung sedekah saja bisa hilang. Orang yang bersedekah juga motifnya bisa bermacam-macam. Dan ketika orang melakukan perbuatan yang sesuai dengan standar diterima amal, yaitu adalah al-ikhlas dan al-ittiba. Ikhlas itu motifnya, ittiba itu caranya. Itu kadang-kadang menggabungkan dua itu agak sulit juga. Orang bisa ittiba, sholatnya misalnya sholat bentuknya, sholatnya sudah benar, bacaannya benar, gerakannya benar, tapi motifnya bagaimana? Bener nggak di sepanjang sholatnya itu dia bisa menjaga bahwa sholat saya ini adalah kan gitu bentuk ketaatan saya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dicampuri apapun dari motif-motif apapun. Ya sebenarnya indikatornya gampang. Kalau sholat sendiri ngebut, kalau sholat di depan orang agak panjang. Apalagi kalau jadi imam. Kalau sholat sendiri ngebutnya sujudnya cepet banget. Kalau jadi imam dilama-lamain. Itu aja indikator sebenarnya. Orang kayak kita ini, kelas-kelas kayak kita ini kayak gitu loh, mau mengandalkan amal kita mau masuk surga. Ya enggak, susah. Amilatun nasibah, jangan-jangan kita masuk kategori ini. Wujuhu yaumaidin khasyi'ah amilatun nasibah, jangan-jangan kita masuk kategori ini, wajah-wajah yang nanti itu tertunduk malu karena amal-amal kita itu tidak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan untuk kita semua, dan utamanya ini untuk para ustadz-ustadz itu biar nggak boleh songong juga, merasa amalnya gede, amalnya banyak, atau kiai-kiai mungkin udah merasa gini, bener nggak itu amalnya gede?
Jangan-jangan jadi kiai malah jadi untuk penghidupan. Kalau nggak jadi kiai dia nggak hidup, kan repot itu. Mohon maaf saja. Bener nggak dia ikhlas jadi kiai? Bener nggak dia ikhlas jadi ustadz? Bener nggak motifnya itu pengen mengedukasi, ya, pengen mengedukasi umat, ya, pengen mengajak kepada kebaikan. Jangan-jangan nggak ada pekerjaan lain, makanya dia jadi ustadz. Ini otokritik, ya. Jadi karena apa? Kadang-kadang orang itu ya ketika diberi label, ketika diberi kedudukan oleh orang lain, itu membawa hal yang bukan positif malahan. Jadi malah membawa hal yang negatif. Jadi kalau orang, apa sih bedanya ustadz sama enggak, itu sebenarnya enggak ada bedanya loh. Podo-podo menungsane, sama-sama manusianya. Loh, ustadz itu mungkin bedanya ya sedikit, sudah pernah baca lebih dulu gitu. Nanti kalau muridnya atau jamaahnya atau apalah audiennya itu sudah dengar, ya akhirnya sama pengetahuannya. Jadi terus apa kelebihan dari ustadz? Enggak ada menurut saya. Itu menurut saya. Kalau menurut orang lain beda ya nggak apa-apa. Cuma khawatirnya itu loh, ayat ini loh, amilatun nasibah, merasa sudah banyak berbuat, bisa jadi mbok-mbok bakul yang menyelamatkan nyawa anaknya, yang dia mungkin dipandang ibadahnya itu minimalis, sholat 5 waktu tok, itu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada jadi ustadz. Kenapa? Karena nggak ada pekerjaan lain. Itu ya, ini nasihat untuk kita semua. Makanya sekelas Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, itu ketika membaca ayat ini nangis. Kalau ustadz nggak nangis baca ayat ini malah cengengesan, itu berarti kan ustadz itu bukan ustadz, ya toh. Jadi itu gimana, harus direnungkan benar itu. Gimana kita mau selamat dari api neraka itu? Adanya cuman kita nyadong rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala al-Imam al-Bukhari, qala Ibnu Abbas, amilatun nasibah an-nasara. Nah itu kalau menurut Ibnu Abbas salah satu yang akan, atau salah satu yang dimasukkan dalam kategori ini an-nasara. Wa an Ikrimah wa Suddi, amilatun fid dunya bil ma'asi wa nasibatun fin nari bil adzabi. Kemudian makna yang lain, amilatun nasibah, dia melakukan perbuatan di dunia, tapi perbuatannya bentuknya maksiat. Nah, maksiat itu bisa jadi bentuk lahirnya bukan maksiat loh. Ini apalagi yang jelas-jelas maksiat. Ini perlu pelan-pelan ngerenungnya. Yang namanya maksiat itu bisa jadi wujudnya secara lahir bukan maksiat. Kayak tadi itu sholat misalnya, sodako kalau riya itu loh, lahirnya itu memberi makan orang, lahirnya memberi uang orang, lahiriahnya membantu orang. Tetapi hakikatnya kalau dia karena riya, sum'ah, maka itu maksiat. Jadi berbuat maksiat dengan cara sodako, berbuat maksiat dengan cara sholat. Oh iya itu sholat tapi maksiat itu iso nggak? Iso, itu bisa ya. Maka nih sekali lagi, orang tidak boleh mengandalkan apa yang telah dia lakukan. Qala Ibnu Abbas wal Hasan wa Qatadah, tasla naran hamiyah, ay harrah syadidatu al-harr, harratan syadidat al-harri. Dia akan masuk ke dalam neraka yang panas sekali. Tusqa min ainin aniyah, ay qad intaha harruha wa ghalayanuha. Tusqa min ainin aniyah, sudah sampai pol pentokan panasnya. Jadi sudah nggak ada lagi panas di atasnya itu. Jadi panas itu kan berjenjang kan. Jadi panasnya api neraka itu sudah nggak bisa diukur lagi, sudah nggak ada di atasnya itu.
Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wal Hasan Wasuddi wa qauluhu laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Bagi mereka itu tidak ada makanan kecuali dari dhari'. Qala Ali bin Abi Talha Ani bin Abbas syajarun minan nari. Dia tidak ada makanan kecuali dari dhari'. Dhari' itu apa? Dhari' itu adalah sebuah pohon yang diciptakan dari api. Pohon yang diciptakan dari api. Nah, buahnya apa ya? Buahnya api, pohonnya saja api. Nah, wa qala Sa'id bin Jubair huwa zaqqum. Sa'id bin Jubair menafsiri dhari itu artinya zakum. Zakum itu juga nama pohon yang ada di neraka. Wa anhu annaha al-hijarah. Ada juga yang menafsirkan dhari itu bukan jenis tumbuhan, tetapi dia batu. Batunya itu dari api. Enggak ada makanan kecuali batu yang terbuat dari api. Wa qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ikrimah wa Abu al-Jauza wa Qatadah huwa asy-syibrak. Qala Qatadah Quraisun tusammihi fi ar-rabi' asy-syibrik wa fi as-sayfi ad-dhari'. Qala Ikrimah. Jadi dhari itu tumbuhan yang berduri, yang dia tidak enak, pahit dan beracun. Ya. Berduri, tidak enak dan beracun. Tidak ada makanan kecuali itu. Qala Ikrimah wa huwa syajaratun dzatu syaukin lati'atin bil ardi. Wa qala al-Bukhari. Jadi ini menjelaskan, jadi itu pohon yang berduri, ya, yang tumbuh seperti belukar. Wa qala al-Bukhari qala Mujahid ad-dhari nabatun yuqalu lahu asy-syibriq. Isamihi alu al-Hijaz ad-dhari idza yabisa wa huwa summun. Jadi dhari itu nama pohon berduri, ya. Nah, kalau masih basah, ya, kalau masih basah itu namanya syibrik. Kalau sudah kering namanya dhari. Dan dia itu sangat beracun, ya. Jadi tidak ada makanan kecuali tidak enak dan beracun. Kalau tidak makan kelaparan, kalau makan keracunan. Ya. Wa qala Ma'mar an Qatadah laisa lahum ta'amun illa min dhari huwa asy-syibrik idza yabisa sumi ad-dhari'. Jadi itu syibrik, penjelasan secara bahasa saja, ya. Jadi seperti di kita juga di bahasa Indonesia. Jadi kadang-kadang nama-nama pohon itu antara yang kering dengan yang basah itu bisa berbeda. Antara yang masih di pohon dengan yang sudah diambil itu bisa jadi berbeda. Ya, misalnya padi sajalah, padi itu kalau masih di pohonnya itu kita nyebutnya padi lah gitu. Kalau sudah diambil bisa jadi bermakna gabah, sudah diambil. Itu beda penamaan, tapi zatnya itu satu, ya, syibrik dengan dhari'. Nah, tentu ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kata dhari', ini semakin menambah, ini dari sisi balaghahnya, ya, semakin menambah siksaannya. Jadi ketika kita mau membuat satu siksaan itu gimana supaya siksaan itu tampak lebih pedih, lebih dahsyat, maka dipilihnya dhari'. Dhari' itu sudah kering. Jadi kalau masih basah bisa jadi masih ada unsur menyenangkannya, apa misalnya warnanya apa hijau ranum, masih ada unsur menyenangkannya meskipun sama-sama beracun. Lah kalau sudah kering, sudah tidak menyenangkan mata, dimakan tidak enak, efeknya di tubuh beracun. Itu menambah apa? Menambah siksa. Jadi ini gaya bahasa Al-Qur'an, Dan itu namanya ungkapan yang balik. Jadi kalau mau nyela itu nyela yang betulan. Kalau mau menghinakan itu sak rendah-rendahnya. Tapi ketika memuji sak tingginya. Itu uslub, itu sastra. Ya, sastra.
Wa qala Sa'id an Qatadah laisa lahum ta'amun illa min dari' min syarri ta'am wa absya'ihi wa akhbathihi. Nah, ini secara umum. Qatadah menyatakan laisa lahum ta'amun illa min dari', tidak ada makanan kecuali dari'. Dari' itu apa? Syarrut ta'am wa absya'ihi wa akhbathihi. Jadi seburuk-buruk makanan, sejelek-jelek makanan, sebacin-bacin makanan, sebau-bau makanan. Pokoknya pernah lihat nggak makanan yang paling jelek? Pokoknya yang puncaknya terjelek. Kalau misalnya racun itu adalah puncak dari racun. Ya. La yusmin wa la yughni min ju'. Nah, kemudian karakter dari makanan yang disediakan di neraka itu la yusmin wa la yughni min ju'. Tidak bisa membuat kenyang, tidak bisa membuat gemuk, dan tidak bisa membuat kenyang. Jadi sebenarnya di sini ada isyarat makanan itu sebenarnya ada dua fungsi lah minimal. Ada dua fungsi minimal. Apa itu? Fungsi yang pertama dari sisi kandungannya yusmin, dia itu kandungannya dibutuhkan tubuh. Jadi apa misalnya kalau di dunia ini ada proteinnya, ada vitaminnya, ya, ada kalsiumnya, ada mineralnya mungkin. Yusmin. Nah, wala yughni min ju', dia tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Jadi fungsi yang kedua bisa jadi kalaupun kan gini, orang makan itu bisa jadi dia yang diambil itu cuman rasa kenyangnya. Enggak penting mau bergizi mau tidak, yang penting kenyang. Itu ada kepuasan dari sisi kenyang. Tapi ada makanan itu yang tidak mengenyangkan tetapi membuat orang itu bisa bertahan hidup, bisa tumbuh, itu yusmin. Kayak apa misalnya orang-orang yang sedang di rumah sakit, diinfus misalnya, tidak merasa kenyang dia, hausnya juga tidak hilang, tetapi dia bisa bertahan hidup, itu namanya yusmin. Dia bisa mengambil satu sisi manfaat dari makanan. Atau makanan yang kadar proteinnya rendah, kadar karbohidratnya rendah, gulanya rendah, kalsiumnya rendah, vitaminnya rendah, tapi minimal bisa ganjel perut yang keroncongan. Itu ada manfaatnya. Nah, nanti di akhirat itu ketahuilah saudara-saudaraku bahwa makanan yang ada itu dihilangkan dari dua fungsi itu. Jadi apa? Cuman dapat capeknya doang. Kalaupun itu harus dikunyah, cuman dapat capek ngunyah tok, kenyang tidak, memberi kekuatan juga tidak. Jadi perbuatan yang tidak ada gunanya, tetapi mau nggak mau dia harus makan, lemes tetap, kenyang tidak hilang. Terus mau apa sekarang? Itu siksaan. Jadi sudah yang dimakan racun, warnanya tidak menarik, dia tidak bisa mengenyangkan, dan dia tidak bisa memberi kekuatan. La yusmin wala yughni min ju'. Nah, itu isyarat dari ayat ini bahwa makanan itu mestinya ya dipikirkan dua itulah. Kalau mau makan, mau cari bahan makanan ini untuk ibu-ibu dan calon ibu-ibu, ya. Ini kalau mau cari belanja itu dipikirkan dua itu. Ini saya beli, ini saya beli. Jangan yang penting itu di lidahnya. Wah, kan kita ini kan di ngomongin orang Indonesia itu memang selalu menyenangkan. Selalu ada yang unik. Mestinya orang itu kan yang dibutuhkan itu kan makan buah, apa nanas, apa jeruk, apa jambu. Tapi kalau di kita itu cukup makan permen rasa jambu, permen rasa nanas. Itu mestinya makan itu makan ayam, daging ayam, makan daging sapi, makan daging kambing. Tapi kita cukup makan mie instan, rasa rendang Padang, rasa ayam bawang. Tapi yang dimakan ya tetap aja mie. Itu. Jadi ini sebenarnya ya
dihapusi. Dihapusi. Pikirkan itu, yusmin wa yuhni min ju, mestinya ibu-ibu ini mau ke pasar. Ini mengenyangkan keluarga saya dan gizinya bagus, itu dipilih. Nah, itu siksaan orang yang ada di neraka. Yang ada di neraka. Siapa itu yang bisa yang di neraka? Orang yang merasa amal sudah banyak tapi amalnya itu angus. Amalnya itu tidak ada nilainya. Cuman ada dirasa tok, kayak tadi itu makan mie instan rasa ayam bawang, ayamnya enggak ada, cuman rasanya tok. Jadi sudah merasa beramal, sudah merasa berinfak, sudah merasa mengajar, sudah merasa apa saja dah pokoknya membantu orang, tapi ada nggak labetnya, ada nggak nanti asarnya di akhirat. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari amal-amal yang jenis seperti itu, dan kemudian jangan lupa bahwa kita nanti di surga itu yang kita harapkan adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.